Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita kembali melaksanakan ibadah yang dilaksanakan secara online. Hal ini kita lakukan demi menjaga penyebaran virus COVID-19 yang akhir-akhir ini semakin meningkat, serta mewujud nyatakan kita sebagai gereja yang memberi hidup. Kebaktian hari ini dilayani oleh Pendeta Andreas Luangka Demin. Warta selengkapnya bisa dilihat pada i-warta GKI Pondok Makmur. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan atas segala penyertaan-Nya dalam hidup kita. Ia begitu agung, keadilan-Nya nyata untuk umat-Nya. Dengan bangkit berdiri, kita nyatakan iman kita. Mari kita sembah Yang Maha Besar. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Tema khotbah minggu ini adalah hamba yang dipercaya. Matius pasal 25 ayat 21 berkata demikian. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan telah memberikan talenta kepada setiap manusia. Terkadang kita tidak menyadari bahwa talenta yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kita juga diajak berefleksi
Sudahkah kita mengasihi Tuhan melalui talenta kita? Sudahkah kita mengandalkan Kristus dalam hidup? Dan apakah kita sudah meminta hikmat darinya? Mari kita merenungkannya secara pribadi. Ya Tuhan, sungguh besar kasih-Mu terhadap kami. Kasih-Mu selalu melimpah dan tidak pernah berkesudahan. Dalam suka ataupun duka Engkau ada. Hari ini kami mau bersama-sama menyadari bahwa kami sangat membutuhkan-Mu. Kami lemah dan sering terjatuh. Kami jauh dari hikmat-Mu. Bahkan kami tidak setia kepada-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami Tuhan. Dengan merendahkan hati ini, kami mau berseru. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani, Kepadamu Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-30 yang berkata demikian. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Dan ku
Marilah kita berdoa. Kami datang hadapan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami boleh berbakti kepada Tuhan. Dan pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan meluruskan, mengurapi hamba-hamba-Mu yang akan membacakan firman Tuhan dan yang juga menerangkannya. Biarlah Engkau senang tolong agar hamba-hamba-Mu dapat menyampaikannya dengan baik dan jelas. Dan biarlah Engkau tolong kami juga agar kami dapat mengerti firman Tuhan. Kami pegang dan lakukan dalam hidup kami. Biarlah Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Sefanya 1 ayat 7, 12 dan sampai dengan 18. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada waktu itu akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Sebab mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan meminum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tebur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap semua penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah telah menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunkan kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian di luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segeralah pergi hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur
dan mungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu saudara, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembalinya aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amerika Serikat baru saja mengadakan pemilihan presiden. Sama seperti Indonesia, setelah presiden terpilih, maka akan dipilih para menteri, pembantu presiden. Sama seperti Indonesia kita dulu juga, ketika presiden terpilih maka dia memilih para menteri untuk menjadi pembantunya. Menjadi pembantu presiden sungguh membanggakan, karena dapat membantu presiden untuk menangani masalah-masalah kebangsaan, untuk membantu rakyat, untuk membangun negara ini. Suatu hal yang membanggakan sekali. Saudara, menjadi hamba presiden, menjadi pembantu presiden saja sudah begitu membanggakan. Apalagi menjadi hamba Tuhan, Tuhan dari segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tentu ini jauh lebih membanggakan, jauh lebih menyenangkan, dan ini sungguh sangat mulia sekali. Siapakah hamba Tuhan? Hamba Tuhan adalah kita, bukan hanya pendeta dan para tua, tetapi termasuk saudara dan saya. Kita semua adalah hamba Tuhan. Kita yang telah ditebus dan diselamatkan, Tuhan mau kita melayani bersama-sama menjadi pembantunya, menjadi hambanya, untuk memuliakan Tuhan, menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan kita sebagai hamba Tuhan, biarlah Tuhan tolong kita agar kita dapat menjadi hamba Tuhan yang dipercaya. Kita mau menjadi hamba yang dipercaya, itulah tema kita pada hari ini. Bagaimana menjadi hamba yang dipercaya? Dari firman Tuhan kita baca, kita diingatkan bahwa kita diberikan talenta yang tidak sama menurut kesanggupan kita masing-masing. Di dalam cerita ini dikatakan ada seorang tuan yang hendak bepergian. Sebelum dia pergi, dia mengumpulkan hamba-hambanya. Kepada mereka dipercayakan hartanya. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Alkitab mengatakan perbedaan ini diberikan menurut kesanggupan mereka masing-masing. Yang sanggup 5 talenta diberikan 5 talenta, yang sanggup 2 talenta diberikan 2 talenta, yang sanggup 1 talenta diberikan 1 talenta. 1 talenta itu kira-kira berapa ya? Kalau 1 talenta itu adalah sama dengan 10.000 dinar. Berapa 1 dinar? 1 dinar itu adalah gaji buruh dalam 1 hari. Kalau saat ini gaji buruh dalam 1 hari kira-kira 100.000 rupiah, maka 1 talenta itu adalah 10.000 kali 100.000 rupiah, artinya 1 miliar. Jadi 1 talenta itu sama dengan 1 miliar. Jadi kepada hamba yang pertama diberikan 5 talenta sama dengan 5 miliar. Kepada hamba yang kedua diberikan 2 talenta sama dengan 2 miliar. Hamba yang ketiga diberikan 1 talenta sama dengan 1 miliar. Bagaimana respon mereka? Di sini dapat melihat, ternyata respon mereka tidak sama. Hamba yang pertama setelah dia menerima talenta itu, dia segera pergi. Ada antusiasme, dia mau langsung pergi. Dan dia menjalankan uang itu. Kata menjalankan itu menggunakan kata ergatos yang punya pengertian bekerja atau berdagang. Jadi dia setelah mendapatkan uang itu, dia menjalankan uang dalam pengertian mau bekerja, mau berdagang dengan modal itu, dan akhirnya mendapatkan uang, mendapatkan laba. Dan hamba yang kedua juga setelah mendapatkan talenta itu, dia segera pergi dan dia menjalankan uang itu, dia berdagang, dia bekerja, dan akhirnya mendapatkan upah, mendapatkan laba. Tapi hamba yang ketiga setelah dia menerima talenta itu, dia pergi. Ingat kata segera pergi, tapi untuk hamba ketiga dia pergi.
kurang antusias. Dan apa yang dilakukan? Dia menggali lubang dan dia menanam uangnya itu. Saudara kasih, 3 orang mendapatkan talenta, tetapi responnya tidak sama. Yang pertama dan kedua, ada antusiasme, ada kerinduan untuk melakukan yang baik, bahkan terbaik untuk tuannya, mau menjalankan sesuatu sesuai dengan modal yang diberikan kepadanya. Saudara, inilah kira-kira respon yang dimiliki oleh sebagian orang. Tetapi ada juga mungkin punya respon seperti hamba yang ketiga. Setelah menerima talenta itu, dia pergi, dia menggali lubang dan dia menanam talenta uangnya itu, tidak melakukan apa-apa. Saudara kasih, banyak juga di antara kita seperti itu. Kita tidak menggunakan talenta kita untuk sesuatu yang baik. Kita malas, kita tidak mau bekerja, kita tidak mau melayani. Kita apatis. Di gereja kita sebagai penonton, tengah masyarakat kita tidak melakukan sesuatu yang baik. Ingat, apa yang kita lakukan, apapun kita tidak lakukan, kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan ini, segera setelah beberapa waktu kemudian, tuannya itu pulang. Apa yang dilakukan? Dia kumpulkan hamba-hambanya untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Maka hamba yang pertama datang, memberikan 5 talenta dengan laba 5 talenta. Tuannya mengatakan kepadanya dengan suatu pujian yang sangat baik sekali. Dia mengatakan kepada hambanya itu, ya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Hamba yang kedua yang menerima 2 talenta, dia datang memberikan kembali 2 talenta dengan laba 2 talenta. Perhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh tuannya itu sama seperti apa yang diberikan kepada hamba yang pertama. Maka kata tuannya kepada hambanya itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Yang diberi 5 talenta dapat 5 talenta. Yang diberikan 2 talenta dapat 2 talenta. Diberikan pujian yang sama. Dia disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Dan dia dipromosikan. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Dan tuannya ajak mereka untuk masuk menikmati kebahagiaan bersama dengan tuannya. Luar biasa sekali. Saudara, biarlah Tuhan tolong, berapapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, banyak atau sedikit, kita mau bergunakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Ketika diberikan banyak, kita banyak dituntut. Diberikan sedikit, kita sedikit dituntut. Tapi kita mau melayani sesuai talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Pada saat ya kita tidak menggunakan talenta yang kita punya, kita akan seperti hamba yang ketiga yang tidak melakukan apa-apa, yang menanam talenta itu. Ketika tuannya pulang, dia hanya bisa memberikan 1. Ya. Apa yang dia katakan kepada tuannya itu? Dia mengatakan kepada tuannya itu, ya Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuanku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Saudara, dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia membela diri, bahkan menyalahkan tuannya, mengatakan dia sebagai hamba, ya Tuan yang jahat. Manusia kejam yang tidak menuai di mana dia tidak menabur dan memungut di tempat dia tidak menanam. Saudara, dia menyalahkan tuannya, menganggap dia kejam sehingga dia takut nggak bisa berani buat apa-apa. Seringkali kita juga demikian, bukan? Ketika kita tidak melakukan sesuatu, malah kita banyak alasan. Saudara, Tuhan tolong kita agar kita dapat tetap setia untuk melayani. Biarlah di hadapan Tuhan kita disebut hamba yang baik dan setia. Mungkin kadang-kadang ketika kita melayani, kita mendapatkan respon yang tidak baik. Bahkan orang yang tidak baik, yang tidak melayani, yang malas, seringkali mengkritik habis-habisan. Tapi biarlah kita dapat belajar. Yang penting berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau melakukan dengan baik dan setia.
Bagaimanapun respon orang, yang penting Tuhan berkenan kepada kita. Kita mau melakukan yang terbaik dan memuliakan Tuhan. Ingatlah, pada saat kita melakukan yang terbaik dan mau melayani dengan baik, dengan setia, kendati suatu saat orang nggak mengerti, menyalahkan, tapi pada akhirnya kita dapat memetik hasilnya. Kita dapat melihat mereka memuliakan Tuhan, dan tentu sangat membahagiakan sekali. Tuhan memberikan kepada kita talenta yang tidak sama, tapi Tuhan tolong kita agar kita gunakan dengan baik. Dalam 1 Korintus pasal 12 juga dikatakan bahwa kita diberikan karunia yang tidak sama, berbeda-beda. Sama seperti satu tubuh Kristus, punya karunia yang berbeda. Ada yang sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai mata, dan telinga, dan sebagainya. Yang mau diharapkan apa? Kita dapat berfungsi sebagaimana karunia kita. Kita mau melayani sesuai dengan kemampuan kita. Apa bisanya kita? Demikian juga di tengah-tengah jemaat. Tuhan tolong kita agar kita tidak hanya menjadi penonton, tapi kita mau turut serta untuk melayani. Karena kita, saudara dan saya adalah hamba Tuhan. Kita mau menjadi hamba Tuhan yang dipercaya. Ketika dipercayakan perkara kecil, kita lakukan dengan setia. Maka kepada kita akan dipercayakan tanggung jawab yang besar. Tuhan tolong kita agar kita dapat setia dalam segala perkara yang dipercayakan kepada kita. Jangan malas, tetapi kita mau dengan rajin dan tekun dan penuh antusiasme di dalam melayani Tuhan. Dalam masa-masa pandemi seperti ini juga kita masih tetap dapat melayani Tuhan dan juga masyarakat sekitar kita. Biar Tuhan tolong, Tuhan berkati kita. Kita tahu Tuhan begitu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih-Nya, Dia telah mengaruniakan Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kita diselamatkan karena kasih karunia-Nya. Itu bukan karena usaha dan perbuatan kita, tapi karena anugerah Dia semata. Tapi sebagai orang yang telah ditebus dan diselamatkan, Tuhan ciptakan baru kita dalam Kristus untuk melakukan percayaan baik yang telah dipersiapkan oleh-Nya. Dia mau kita hidup di dalamnya. Bila Tuhan tolong kita agar kita dapat melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mau melakukan dengan baik, dengan tekun, dengan rajin, karena kita tahu kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dikasihinya, yang telah beroleh anugerah yang begitu besar. Tuhan tolong kita. Kita tidak melayani dengan rasa takut, dengan rasa malu, tapi kita melayani dengan sungguh, dengan penuh antusias. Karena kita adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba raja di atas segala raja. Hamba Tuhan di atas segala Tuhan. Biarlah kita dapat melayani Tuhan dengan penuh kesungguhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk membacakan doa syafaat. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada tanggal 9 sampai 15 November 2020 ini. Untuk saudara-saudari, Bapak Ibu, Elton, Alessandro Nepa, Suyandi, Randy Efesus Purba, Mei Litsa Kristiani Pian, Novrian Simron Kase, Suminem Subarto,
Riana Tria Novita, Samuel Indartono, Natal Putra Ardian, Gema Putra Siregar. Kami mohon kepada Tuhan, biarlah terus Engkau menyertai dan memberkati saudara-saudara kami ini, agar mereka senantiasa hidup dekat dengan Tuhan dan juga dapat Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Engkau pimpin saudara-saudara kami agar terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Dalam segala apa yang mereka perbuat, Tuhan yang membuat berhasil. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit atau dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Sumi Subarto, Bapak Uwan B, Ibu Wiwi, Bapak Lofri Liatlang, Ibu Catherine, Bapak Chan Koli, dan saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak sebut namanya. Engkau tahu Tuhan untuk keberadaan saudara-saudara kami yang sakit ini. Kami mohon kepada Tuhan biar Engkau memberikan kekuatan penghiburan dan Engkau yang menjamah dan sembuhkan. Biar dalam sakitnya pun mereka tetap dapat mengalami Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Kuasa terus menyertai dan memberkati. Dan Tuhan juga yang menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk jemaat yang dalam pergumulan iman, keluarga, ekonomi, dan pekerjaan. Biarlah Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, Engkau yang memberikan jalan keluar. Kami berdoa juga untuk panitia penabisan pendeta. Biarlah Engkau yang menolong dan memberkati Tuhan dalam persiapan dan juga pelaksanaan. Ada campur tangan Tuhan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan Tuhan dimuliakan. Dan Tuhan yang Engkau telah memanggil calon pendeta di gereja ini, Engkau juga akan menyertai dan Engkau yang memberkati menjadi dan menabiskan menjadi pendeta yang baik dan setia, yang menjadi berkat dan mempertumbuhkan jemaat Tuhan. Kami berdoa juga untuk panitia Natal 2020 GKI Pondok Makmur, Engkau berkati dalam persiapan-persiapan untuk Natal nanti. Biarlah perayaan Natal ini sungguh dapat memuliakan Tuhan dan juga menjadi berkat baik bagi jemaat Tuhan di gerejamu ini maupun bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kami berdoa juga untuk ibadah online GKI Pondok Makmur. Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang. Kami berdoa juga untuk kehidupan beragama di wilayah kami ini. Biarlah Kau berkati. Kami berdoa untuk kehidupan beragama, pilkada dan pandemi di Provinsi Banten ini. Kami mohon kepada Tuhan biarlah Tuhan turut bekerja. Biarlah Tuhan beri hikmat bijaksana kepada para pemimpin kami, baik ada di provinsi maupun yang ada di kabupaten, kota dan juga kecamatan, dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga kami dapat merasakan campur tangan Tuhan dalam semua ini dan kami dapat meraih hidup yang damai sejahtera dan pandemi dapat segera berakhir. Kami berdoa juga untuk kehidupan bangsa negara. Biarlah Kau berkati agar kami dapat melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini. Para pemimpin kami Tuhan berkati, rakyat Indonesia Tuhan juga berkati agar hidup dalam keadaan baik dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa
Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan dengan didasari firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 9 sampai dengan 10 yang berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Bagi jemaat yang mengikuti kebaktian secara online atau streaming, dapat memberikan persembahan melalui pertama, transfer ke rekening gereja dengan nomor BCA 713-0888-857 atas nama Intan Permatasari Ratnaningsih. 2. Disampaikan langsung ke gereja pada jam kerja ke sekretariat gereja. 3. Dikumpulkan di amplop kemudian diserahkan pada saat kebaktian onsite. 4. Menghubungi sekretariat gereja atau Bapak Arifan untuk dijemput di rumah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, sumber segala berkat dan karunia, terima kasih atas kecukupan dan kelimpahan berkat yang Engkau anugerahkan di tengah perjalanan hidup kami. Inilah persembahan syukur kami yang kami bawa di hadapan-Mu. Ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kami terima dari-Mu. Terlebih, ajarlah kami untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai alat bagi pembangunan tubuh Kristus melalui gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadilah hamba yang setia, yang dapat dipercaya untuk mengembangkan talenta, dan pergunakanlah hidup kita untuk tetap berkenan kepadanya.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.